Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia sekaligus Ketua PKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Haris Hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04 Bapak Purwanto. Yang saya hormati para ketua PKM masjid dan musola di lingkungan RW 04. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim di lingkungan RW 04 dan sekitarnya. Dan yang saya hormati insya Allah nanti hadir, yaitu Bapak Ustadz Amsyad Fadlan Rabani Garamatan sedang di perjalanan. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, pagi menjelang siang ini, kita sama-sama bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas, yaitu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, yang hari ini kalau tidak salah tanggal 8 Hijriah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapat syafaat dari beliau, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung waktu sudah beranjak siang, maka acara ini mari sama-sama kita buka dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Alhamdulillah wa ni'matul sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Fatihah. Alhamdulillah. Iya, baiklah, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, sejenak kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembukaan ini, tadi sudah diawali acara ibu-ibu, yaitu sholawatan, asmaul husna, rawih, arbana, surat rahman, dan lain-lain. Namun setelah pembukaan ini, acara selanjutnya yaitu seyogianya adalah pembacaan ayat Al-Quran, namun sehubungan horinya belum hadir, sedang ada acara di luar, maka nanti kita lanjutkan, yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Haris Hakim.
Setelah sambutan dari Bapak Ustadz Haris Nur Hakim, kita lanjutkan yaitu sambutan Ketua RW 04 Bapak Purwanto. Setelah itu nanti ada penampilan santri-santri TPA kita, yang mana yang pertama nanti akan ditampilkan dari TPA sore, yaitu membaca surah An-Nasr dengan gerakan dan arti, yang mana nanti akan dipandu oleh Ibu Zahra. Adapun untuk TPA malam, itu nanti akan dibawakan sholawat busro dan hafalan yaitu An-Naba, nanti akan dipandu oleh saudara Ilham. Setelah itu nanti ada santunan anak-anak yatim, nanti mohon untuk Ibu Udin untuk memandunya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu ceramah agama Islam, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamzah Fadlan Rabani Garamatan. Untuk yang terakhir nanti doa penutup, kami mohon Bapak Ustadz Irwan Prianto. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi susunan acara pada pagi hari ini. Baiklah, kita lanjutkan ke acara sambutan, yaitu sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haris Nur Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1446. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir. Semoga kita tetap ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah DKM Masjid Al-Ikhlas bekerja sama dengan Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Kita semua rapat, kita semua diskusi untuk mengadakan acara peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini. Kita memang tidak persis di tanggal 1-nya, karena tanggal 1 Hijriah itu hari Ahad minggu lalu, tanggal 7 Juli. Namun karena kita ingin juga ada santunan yatim untuk memuliakan 10 Muharram, maka kita mengadakannya di tengah-tengah, antara 1 dengan 10, tengah-tengahnya sekarang tanggal 8, pas hari Ahad 14 Juli. Jadi acara inti kita adalah peringatan Tahun Baru Islam, sekaligus nanti ada santunan yatim. Tentu kita berharap santunan ini menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa terus kita menyantuni anak-anak yatim kita. Semoga kelak kita akan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Khairun Nisa yang tadi sudah memimpin,
membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Majelis Taklim Khairun Nisa ini dipimpin oleh Ibu Mahmudah. Saya berterima kasih juga kepada Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dipimpin oleh Ibu Mulyati. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Nurbaiti yang dipimpin oleh Ibu Aizah. Yang saya hormati pula para guru, para ustazah yang juga mengajar di Majelis Taklim di Masjid Al-Ikhlas ini. Yang pertama ada Ustazah Hajah Imas Yuswartini. Yang saya hormati guru kita Ustazah Hajah Unsiati, Hajah Siti Wardiyah, dan juga Dr. Anda Hajah Khalilah. Alhamdulillah beliau-beliau, para guru-guru kita, ustazah kita yang mengajarkan ajaran agama Islam kepada ibu-ibu, sehingga pada hari ini kita semua bersepakat untuk mengadakan acara peringatan Tahun Baru Islam ini. Yang saya hormati pula, ini belum datang, guru kita penceramah, yaitu Ustadz Fadlan Garamatan, Fadlan Robani Garamatan. Beliau, saya mengenal beliau pernah mengisi kajian di sekolah Islam Tugasku, dan saya tertarik sekali dengan isi ceramah beliau, yaitu tentang dakwah di pedalaman Papua. Beliau terkenal dengan Ustadz Sabun dan Ustadz Mandi. Jadi semua orang yang ada di Papua itu biasanya memakai lemak babi untuk terhindar dari nyamuk malaria. Tapi dengan masuknya beliau, dakwah beliau diganti, semua disuruh mandi, suruh pakai sabun agar bersih, suci, dan agar terhindar dari nyamuk malaria maka ditanam pohon-pohon lavender, pohon jeruk. Nah itu kan nyamuk nggak suka dengan bau bunga lavender. Makanya alhamdulillah beliau sudah mengislamkan ribuan orang di sana, dan kita akan dengar bersama-sama pengalaman beliau bagaimana dakwah Islam yang beliau lakukan di pedalaman Papua. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Haji Encep Sanusi. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Musola, Ketua DKM Musola Al-Muqarrabin Bapak Haji Mardi Sumarmo atau yang mewakilinya. Yang saya hormati DKM Babu Salam Bapak Mulyadi atau yang mewakilinya. Yang saya hormati pula Ketua DKM Nurul Falah, Musola Nurul Falah Bapak Jumaisir atau yang mewakilinya. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah yang dipimpin oleh Hajah Lutfah Budiarti MMPD. Kemudian yang saya hormati pula Majelis Taklim Al-Muqarrabin yang dipimpin oleh Ibu Hajah Dewi Kaniawati. Kemudian yang saya hormati Majelis Taklim dari Babu Salam yang dipimpin oleh Ibu Hajah Tata. Kemudian yang saya hormati dari Majelis Taklim Nurul Falah yang dipimpin oleh Ibu Hajah Khoimah. Dari Majelis Taklim Riyadul Jannah yang dipimpin oleh Ibu Hajah Suhani. Majelis Taklim dari Al Barokah yang dipimpin oleh Ibu Hajah Hartati. Dan Majelis Taklim Al Barokatul Hikmah yang dipimpin oleh Ustazah Siti Nur Azizah. Dan terakhir dari Majelis Taklim Anissa Ibu Sumadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tentu kita ingin mengadakan peringatan Tahun Baru Islam ini dengan temanya adalah momentum menguatkan iman, menjalin ukhuwah Islamiyah dan syiar ajaran Islam. Kita perlu terus-menerus menguatkan iman kita, karena manusia itu kan imannya yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kalau kita sedang
menghadiri taklim itu iman kita tambah. Tapi kalau lagi di luar, lagi santai-santai, ya kadang-kadang iman kita turun. Nah itulah manusia. Karena kalau imannya naik terus, itu imannya para nabi dan rasul. Ya, oleh karena itu kita ingin sering mengadakan kajian, taklim agar setiap kita menghadiri kajian, iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu, kita Majelis Masjid Al-Ikhlas ini berencana untuk merenovasi masjid, karena ini masjid sudah berdiri dari tahun 94. Sudah 30 tahun masjid ini berdiri, dan atas pertimbangan, atas saran, atas dorongan dari masyarakat, kita ingin merenovasi total Masjid Al-Ikhlas ini. Tadi pagi baru ada presentasi dari para insinyur pembangunan. Beliau sudah merancang-rancang seperti apa Masjid Al-Ikhlas ini ke depan, 2 lantai insya Allah, dengan bangunan yang lebih besar, yang lebih bagus insya Allah. Oleh karena itu kami butuh dukungan, doa dan dana dari para jamaah semuanya, karena biayanya lumayan besar, 2,5 miliar rupiah. Oleh karena itu sekali lagi kami butuh dukungan, doa dan dana dari para jamaah sekalian. Mungkin ada rekanan atau ada link atau ada jamaah, boleh nanti minta proposal pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini kepada tim sekretariat, yaitu Mas Rizal. Dan untuk nomor rekening itu kita sudah tempel di spanduk-spanduk besar yang ada di kanan dan kiri Masjid Al-Ikhlas ini, dengan penanggung jawab bendaharanya adalah Bapak Komarullah. Kemudian tujuan kami mengadakan peringatan Tahun Baru Islam ini adalah syiar ajaran Islam, bahwa ajaran Islam ini harus terus diajarkan, jangan sampai terputus oleh para ustadz. Oleh karena itu kita ingin alhamdulillah guru kita sudah datang. Ini Ustadz Fadlan. Assalamualaikum. Semoga acara ini bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, dan juga menambah syiar ajaran agama Islam kita. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yang mana yang intinya dengan acara ini mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi telah disampaikan, memang iman itu ada yang naik terus, ada yang stabil, ada yang naik turun. Disampaikan tadi bahwa iman yang naik terus iman para nabi dan sahabat, stabil terus itu imannya para malaikat. Masalah kita ini sebagai manusia, al imanu yasiru wa yatus tadi. Makanya kalau kita lihat teman kita tadi rajin di majelis taklim, rajin di pengajian, suatu saat hilang, nah itu kita doakan saja, itu berarti itu udah wajar manusia. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya kami persilahkan Bapak Ketua RW 04 Bapak Purwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya lihat program acaranya, Bu, saya dikasih waktu 5 menit. Sedangkan ini yang saya hormati banyak banget, Bu, Pak. Ya. Jadi mungkin dari 1 sampai 16 yang menghormati udah selesai 5 menit, Bu, ya, Pak ya. Jadi nggak perlu sebutan yang lain kan ya? Iya, kan 5 menit. Kalau nggak saya sebutkan saya dosa, karena sudah tertulis di sini. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hormati Ketua DKM Aliklas Bapak Haris Nur Hakim, yang saya hormati Ustadz Abdul Fadlan Rabani Gama Garabatan, yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Mukarramin Bapak Haji Marti Sumarmo, dalam hal ini tidak mewakili. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Haji Jam Sanusi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Kasio. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Bau Salam Bapak Mulyadi. Yang saya hormati juga satu lagi Ketua DKM mana ya ini, Nurul Falah Ibu Haji Qoimah. Mohon maaf saya agak hafal karena memang saya tidak pernah dipanggil di Nurul Falah, jadi saya agak hafal gitu ya. Yang saya hormati Majelis Taklim mohon maaf satu lagi, yang hormati Ketua RT, Ketua Lingkungan RT 07, 011, 013, 014. Yang saya hormati Majelis Taklim Al-Istiqomah Ibu Hajah Lutfia Budiarti MMPD. Yang saya hormati Majelis Taklim Al-Mukarramin Ibu Hajah Dewi Karyati. Dan saya hormati Majelis Taklim Babu Salam Ibu Hajah Tata. Yang saya hormati Majelis Taklim Nurul Falah Ibu Hajah Qoimah. Yang saya hormati Majelis Taklim Raitul Jannah Ibu Hajah Suhaidi. Yang saya hormati Majelis Taklim Al Barokah Ibu Hajah Hartati. Yang saya hormati Majelis Taklim Al Barokatul Hikmah Ustazah Siti Nur Azizah Ali. Yang saya hormati Majelis Taklim Anissa Ibu Sumadi. Yang saya hormati Ustazah Hajah Imas Yuswartini. Yang saya hormati Ustazah Hajah Unsiati. Yang saya hormati Ustazah Hajah Siti Fadiah. Yang saya hormati Dr. Anda Hajah Khalila. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana kita bisa berkumpul di sini, yaitu dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Tak lupa saudara kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah hadir di sini, mudah-mudahan kegiatan yang bisa dilaksanakan setahun sekali bisa terlaksana dengan baik, lancar, aman, tidak ada suara apapun. Saya juga ikut senang tadi Pak DKM Al-Ikhlas menyampaikan insya Allah masjid kita akan direnovasi. Saya ikut senang, ikut bangga karena apa? Itulah kepedulian Ketua DKM kita, kepedulian para jamaah kita. Karena seorang pemimpin dibutuhkan hanya dua, berani dan peduli. Kita harus berani, jangan artinya berpikir dana kurang takut, nggak akan berjalan. Itu. Kedua, peduli kepada lingkungan. Mungkin untuk seluruh warga nanti sampaikan pada DKM, mohon bantuan dukungan dan doanya yang pasti biar segera terlaksana pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang menelan biaya tidak cukup kecil, cukup besar. Berapa Ustaz? 1, berapa biayanya? 2,5 M. Jadi 2 M lebih. Saya aja bangun kantor RT Bu, RT 11 waktu jadi RT itu 2 M. Mungkin RT 11 dia tahu ya, 2 M Bu kata RT. Berapa Bu? 2 M.
minta-minta. Gitu. Alhamdulillah terlaksana. Tapi kalau bisa Pak Ustadz jangan nyampe 3M ya, nggak bagus. Karena untuk ibadah cukup 2M lewat dikit, jangan nyampe 3M. Kenapa? Kalau nyampe 3M minta-minta maksa, nah itu nggak boleh. Karena kalau untuk ibadah ya Pak ya, jadi yang ikhlas-ikhlas aja, cukup 2M sekian, jangan nyampe 3M. Terus saja. Kemudian mungkin kalau kami boleh saran kepada para ketua DKM yang hadir di sini, mohon maaf kami tidak memerintahkan, kami saran. Kenapa saya bilang saran? Kalau saya perintahkan saya dosa, karena beliau lebih sepuh daripada saya. Saya takutnya kualat, saya malah nggak tua-tua nanti. Gitu. Saran untuk para ketua DKM, mungkin mohon izin Pak DKM bisa di tahun yang akan datang bisa berembuk antara ketua DKM untuk kita adakan bawe obor. Itu mungkin nanti terpusat di mana? Mungkin tahun sekarang, tahun yang akan datang mungkin di Al-Ikhlas, tahun yang akan datang mungkin di Istiqomah, atau mungkin di Bahu Salam atau di Al-Mukarram, Pak. Nanti jadi kerukunan kita itu akan terlihat nyata. Itu boleh besar mungkin nanti Pak DKM bisa ngambil per RT mungkin mengirimkan 10 deh, kalau kali 18 itu kan udah banyak Pak. Bahwa dia keliling sekitar kita aja, karena itu identik dengan satu Muharram. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya selalu lihat di grup-grup saya itu selalu ada kegiatan seperti itu di RW manapun, tapi kok di RW 04 adem-adem aja. Jadi mungkin saran kami untuk Pak Ketua DKM nanti kedepannya bisa koreksi lagi yang baik untuk acara kegiatan satu Muharram itu. Udah ada 5 menit Bu ya? Bapak ada 5 menit belum? Satu kona? Kelebihan banyak. Udah kalau gitu saya tutup aja. Demikian yang saya sampaikan, kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, bukan musir. Ada waktu berjalan terus. Demikian tadi sambutan dari Ketua RW 04 Bapak Purwanto. Mari kita sama-sama menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, keamanan di lingkungan wilayah RW 04. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penampilan santri TPA sore dulu nih, yang mana nanti dibantu oleh Ibu Syahra. Silakan Bu Syahra.